Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening yang paling dalam, ketika suara dunia mulai meredup dan bayangan-bayangan batin perlahan mengendap, ada bisikan halus yang memanggil kita untuk kembali. Bukan kembali kepada masa lalu, bukan kepada kenangan yang kita tinggalkan, tetapi kepada sesuatu yang lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Di ruang sunyi inilah, rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi mulai mengetuk perlahan, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah sempat kita dengar. Dengarkan, sebab dalam keheningan ada cahaya yang tidak terlihat mata, ada petunjuk yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang tulus. Dan mungkin malam ini engkau sedang dipilih untuk membuka pintu batinmu kembali. Tenangkan dirimu, tarik napas perlahan, dan biarkan perjalanan ini membawamu masuk ke kedalaman yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Bab 1. Bayangan dalam jiwa. Di kedalaman hati manusia terdapat ruang yang sunyi, tempat di mana rahasia terdalam dan bayangan yang tak terlihat bersemayam. Ruang ini bukan sekadar kosong, melainkan sebuah cermin halus yang menampilkan siapa diri kita yang sebenarnya. Meskipun sering kali kita menutup matanya dengan kesibukan dunia dan ilusi kesempurnaan. Setiap detik yang kita lewati tanpa kesadaran, bayangan itu diam-diam mengamati, meresapi setiap ketakutan, keraguan, dan kerentanan yang terselip di antara lapisan ego dan topeng kesalehan. Ada bisikan halus yang tak terdengar oleh telinga manusia, namun jelas bagi hati yang bersedia mendengar, bahwa setiap ketidakjujuran pada diri sendiri menimbulkan retakan dalam kesadaran. Dalam keheningan malam, ketika suara dunia mereda, bayangan ini mulai berbicara dengan bahasa yang tak perlu kata, menyingkap luka-luka yang selama ini kita sembunyikan, bahkan dari diri sendiri, menantang kita untuk berani menatap kerapuhan yang tertutupi oleh kesombongan dan ilusi keberanian. Setiap pikiran yang tidak tersucikan adalah jejak dari ketidakjujuran yang berakar dalam hati. Bayangan batin ini bukan hanya sekadar rasa takut atau kesedihan biasa. Ia adalah guru yang diam-diam mengajarkan kita tentang kedalaman diri yang belum pernah dijamah. Dalam setiap gelap yang menelan hati, ada pesan halus yang menuntun pada refleksi, pada pengakuan bahwa manusia tidak pernah benar-benar bebas dari kelemahan. Kesalahan yang tertanam dalam relung jiwa memerlukan keberanian bukan hanya untuk diakui, tetapi juga untuk diterima dengan kelembutan. Dalam kesadaran itu, hati mulai menyadari bahwa penderitaan bukan musuh, melainkan jalan yang menyingkap hakikat jiwa, bahwa setiap luka adalah undangan untuk kembali pada fitrah yang murni, dan setiap rasa sakit adalah pengingat tentang pentingnya kejujuran spiritual. Ketika manusia mencoba melarikan diri dari bayangan batin dengan menyibukkan diri pada dunia, ia tidak benar-benar bebas. Justru dengan setiap usaha menghindar, bayangan itu memperoleh kekuatan, menumbuhkan akar yang semakin dalam kesadaran yang tertidur. Di balik tawa, di balik senyum yang tampak sempurna, ada kegelisahan yang meronta tanpa suara, sebuah rasa kosong yang menuntut perhatian dan pengakuan. Hati yang tidak dihadapkan pada bayangan batin akan terus resah, seperti air yang tertahan di dalam sumur yang rapuh, menunggu pintu pengakuan untuk dilewati agar bisa mengalir dengan tenang. Dalam diamnya, jiwa memberitahu kita bahwa kedamaian sejati tidak akan ditemukan di luar, tetapi hanya dalam keberanian untuk menatap bayangan itu dengan kelembutan dan kesadaran penuh. Bayangan dalam jiwa juga mengajarkan manusia tentang keseimbangan antara kesadaran dan kerentanan. Ia menuntun pada pemahaman bahwa kekuatan sejati bukanlah menutupi kelemahan, melainkan mengakui dan menyembuhkannya. Setiap bisikan ketakutan, setiap rasa hina, dan setiap gelombang ragu adalah tanda bahwa jiwa belum menyatu sepenuhnya dengan fitrahnya. Dalam pengalaman ini, hati belajar untuk menjadi pengamat yang lembut, bukan penghakim yang keras. Ia belajar untuk menata kembali niat, untuk menyalakan cahaya kejujuran di tengah gelapnya ego, dan untuk menyadari bahwa kedamaian yang hakiki lahir dari penerimaan yang penuh, bukan dari penolakan atau penghindaran. Dan ketika malam semakin larut, ketika heningnya dunia menyingkap kesunyian yang dalam, bayangan itu berbicara lebih jelas, mengundang manusia untuk merenung,
untuk menyadari rahasia yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan dijadikan guru spiritual yang lembut namun tegas. Dalam setiap desah hati, ada kesempatan untuk melepaskan beban, membersihkan luka, dan menyatukan kembali diri dengan cahaya yang sejati. Bayangan batin yang tampaknya menghancurkan, sesungguhnya menuntun pada kebijaksanaan yang tak ternilai, pada makrifat yang hanya ditemukan oleh mereka yang berani menelusuri gelap dengan penuh kesadaran, dan pada kedamaian yang lahir dari pengakuan, penerimaan, dan penyucian diri. Bab 2. Dosa tersembunyi yang mengikat. Di sudut terdalam dari hati manusia, ada jejak-jejak kesalahan yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah dibagikan kepada siapapun, bahkan terkadang tidak diakui oleh diri sendiri. Dosa-dosa kecil yang tampak sepele itu perlahan berubah menjadi rantai halus yang membelit kesadaran, membuat jiwa tak leluasa bergerak menuju cahaya ilahi. Banyak orang berusaha menutupi dosa itu dengan amal lahir, dengan aktivitas yang tampak suci, berharap dunia melihatnya sebagai pribadi yang bersih. Namun jauh di balik semua itu, hati tetap gelisah, karena sesuatu yang tidak pernah dihadapi tidak akan pernah hilang. Dosa tersembunyi bukan hanya tentang pelanggaran, melainkan tentang beban spiritual yang memutus hubungan antara manusia dan ketenangan batinnya sendiri. Ia bersembunyi di balik senyum, di balik kata-kata yang dipoles, di balik ibadah yang tampak sempurna, namun hatinya masih terselimuti kabut yang belum tersingkap. Setiap manusia memiliki ruang gelap yang jarang disentuh oleh cahaya kejujuran. Dalam ruang itu, dosa-dosa tersimpan seperti debu yang tak terlihat, namun terus menumpuk, melemahkan kejernihan jiwa sedikit demi sedikit. Ketika dosa tidak segera diakui dan diperbaiki, ia menjelma menjadi beban yang menghalangi perjalanan spiritual. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, ada rasa hampa yang tidak dipahami, dan ada keresahan yang tidak dapat ditenangkan oleh apapun di dunia. Dosa tersembunyi memiliki cara tersendiri untuk memperlihatkan dirinya, bukan melalui bencana besar, tetapi melalui hilangnya ketenangan hati. Ketika hati tidak lagi mampu merasakan kelembutan, tidak lagi merasakan kedekatan, maka itulah tanda bahwa ada sesuatu yang terpendam, menunggu untuk disucikan. Manusia seringkali takut menghadapi kesalahannya sendiri, karena mengakui berarti menerima bahwa diri ini tidak sesempurna yang dibayangkan. Disinilah rahasia berat dosa tersembunyi bekerja. Ia membuat ego menjadi rapuh, membuat manusia menolak realitas dan memilih berpura-pura kuat. Padahal setiap penolakan hanya memperbesar luka. Dosa yang ditutupi demi menjaga citra diri justru memperlambat langkah menuju kedamaian. Seperti noda yang dibiarkan, ia melebar tanpa disadari. Dosa tidak hanya melukai hubungan dengan Tuhan, tetapi juga mengaburkan pandangan batin, membuat manusia sulit membedakan mana suara hati dan mana bisikan ego. Dalam keadaan itu, manusia berjalan seperti dalam kabut pekat, tampak bergerak namun tidak benar-benar maju. Ada kelembutan ilahi yang selalu mengundang manusia untuk kembali, meski dosa itu hanya disimpan dalam hati dan tidak diketahui siapapun. Allah tidak butuh pengakuan untuk mengetahui, namun hati manusia butuh pengakuan untuk sembuh. Ketika seseorang dengan rendah hati melihat dosanya sendiri tanpa menyalahkan siapapun, tanpa membela diri, tanpa menutupi, maka pada saat itu pintu cahaya terbuka. Kesadaran ini menjadi titik awal perjalanan menuju penyucian. Bukan air mata yang menyembuhkan, tetapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dalam kejujuran itu manusia mulai menyadari bahwa dosa tidak selalu datang dalam bentuk besar, tetapi sering hadir sebagai pilihan kecil yang salah, diulang berkali-kali hingga membentuk bayangan gelap yang meliputi hati. Dosa tersembunyi yang mengikat tidak dimaksudkan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk mengingatkannya bahwa ia bukan makhluk yang berdiri sendiri tanpa kelemahan. Ia adalah panggilan halus untuk kembali merendah, kembali merenung, kembali menyadari betapa berharganya cahaya yang telah lama terhalang oleh kabut kesalahan. Ketika manusia menyucikan apa yang tersembunyi, hatinya kembali menemukan kelembutan yang hilang. Hening yang dulu menakutkan berubah menjadi ruang pertemuan dengan diri sendiri. Dan dalam pertemuan itu, manusia menemukan bahwa
Rahasia paling gelap dari dirinya bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang dapat mengangkatnya menuju kedalaman makrifat jika ia bersedia membukanya dengan kejujuran. Dosa tersembunyi akhirnya bukan lagi belenggu, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih jernih, menuju hati yang kembali berdiri dalam keutuhan dan kedamaian. Bab 3. Hati yang terluka oleh dunia. Di balik langkah manusia yang tampak tegar, selalu ada luka-luka halus yang tertanam jauh di dalam hati. Luka itu tidak selalu lahir dari peristiwa besar. Terkadang ia muncul dari kata-kata yang terabaikan, dari harapan yang tidak terpenuhi, atau dari kecewa yang tidak sempat disuarakan. Dunia memiliki cara yang perlahan mengikis ketenangan seseorang, menghadirkan tuntutan tanpa henti, menghadirkan perbandingan yang melelahkan, dan menghadirkan ilusi yang membuat hati berlari mencari sesuatu yang terus menjauh. Hati yang terluka sering tidak menangis, sering tidak bicara, namun diamnya itu adalah bahasa paling jujur tentang betapa rapuhnya manusia. Dan jika luka itu tidak dirawat dengan kesadaran, ia berubah menjadi dinding yang memisahkan manusia dari kedalaman dirinya sendiri. Setiap luka batin adalah cerminan bahwa hati pernah berharap terlalu kuat pada sesuatu yang fana. Manusia sering mengira bahwa dunia dapat memberikan ketenangan, padahal dunia hanya menawarkan keindahan yang sementara, lalu pergi tanpa memberi janji apapun. Ketika seseorang terluka, ia tidak hanya kehilangan sesuatu, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang dulu percaya. Luka itu kemudian menciptakan ruang kosong yang sulit dijelaskan. Ruang yang membuat hati bertanya-tanya tentang makna hidup dengan cara yang lebih dalam. Hati yang terluka juga menjadi lebih sensitif, lebih mudah goyah, dan lebih rentan terhadap bisikan-bisikan negatif yang dapat menyesatkan. Namun justru sensitivitas itu adalah undangan agar manusia menoleh kembali ke dalam. Menyadari bahwa penyembuhan tidak akan datang dari luar, tetapi dari cahaya yang tersembunyi di pusat jiwanya. Dalam perjalanan spiritual, luka hati seringkali menjadi titik balik. Ia memaksa manusia berhenti dari kesibukan yang membutakan, memaksa menenangkan diri, memaksa merenung tentang apa yang sebenarnya ia cari. Banyak orang yang saat hidupnya baik-baik saja, tidak pernah bertanya tentang kedalaman makna. Tetapi ketika luka datang, hati menjadi lebih peka terhadap bisikan ilahi yang sebelumnya terabaikan. Dunia tidak pernah benar-benar memberikan tempat bagi jiwa untuk beristirahat. Dan justru luka itu yang mengingatkan bahwa ada rumah batin yang telah lama dilupakan. Dalam rumah itulah manusia seharusnya kembali. Rumah yang tidak memerlukan pengakuan, tidak memerlukan pujian, tetapi memerlukan kejujuran dan ketulusan untuk hadir apa adanya. Namun manusia sering terperangkap dalam upaya menutupi luka-lukanya. Mereka sibuk membangun citra, menampilkan kekuatan palsu, dan bersembunyi di balik senyum yang tidak mencerminkan hatinya. Semakin luka itu disembunyikan, semakin ia menekan jiwa dari dalam. Hati yang dipaksa kuat justru semakin rapuh, seperti kain tipis yang ditarik berlebihan hingga hampir robek. Menolak melihat luka adalah bentuk penolakan terhadap diri sendiri. Padahal penyembuhan justru dimulai saat seseorang berani duduk dalam sunyi, merasakan perihnya, mengakui betapa ia sedang lelah, dan menerima bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dipaksakan menjadi sempurna. Kelembutan kepada diri sendiri adalah obat pertama bagi hati yang pernah remuk. Hati yang terluka oleh dunia pada akhirnya bukanlah kutukan, melainkan pintu menuju kedalaman spiritual yang sebelumnya tidak terjangkau. Dalam luka itulah seseorang belajar tentang kerendahan hati, tentang keterbatasan, tentang pentingnya bersandar pada Tuhan, lebih daripada bersandar pada dunia yang rapuh. Dari luka pula manusia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Dunia mungkin meninggalkan jejak yang menyakitkan, tetapi jiwa yang mau menyucikan lukanya akan menemukan keindahan di balik setiap kepedihan. Hati yang sembuh tidak kembali seperti dulu. Ia menjadi lebih luas, lebih lembut, dan lebih bijak. Di sanalah rahasia spiritual tersembunyi, bahwa setiap luka adalah jalan pulang, dan setiap kehilangan adalah panggilan lembut untuk kembali menyatu dengan cahaya
yang tidak akan pernah ditinggalkan dunia. Bab 4. Kesepian yang membisikkan kebenaran. Kesepian adalah ruang sunyi yang sering ditakuti manusia. Namun di balik ketakutannya, terdapat hikmah yang sangat dalam. Di dalam kesepian, semua suara dunia mereda, dan yang tersisa hanyalah gema hati yang selama ini tenggelam di antara hiruk-pikuk kehidupan. Banyak orang berusaha menghindari sunyi dengan segala cara, seakan-akan kesepian adalah ancaman bagi kewarasan. Padahal dalam ruang paling sepi itulah manusia berhadapan dengan dirinya yang sejati. Kesepian tidak pernah datang tanpa tujuan. Ia hadir sebagai panggilan lembut agar kita berhenti, menutup pintu dunia sejenak, dan mulai mendengar bisikan yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Ketika seseorang akhirnya berani masuk ke dalam sunyi itu, ia menyadari bahwa kesepian bukan musuh, melainkan pintu menuju kedalaman yang telah lama ditinggalkan. Dalam kesepian, topeng-topeng yang kita bangun perlahan runtuh. Tidak ada lagi yang perlu diperlihatkan kepada dunia, tidak ada lagi peran yang harus dimainkan, dan tidak ada lagi panggung yang perlu dipertahankan. Yang tersisa hanyalah diri apa adanya dengan segala kekurangan, luka, dan kerinduannya. Ini adalah momen paling jujur dalam hidup manusia, ketika ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi seseorang di mata orang lain, sampai lupa menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Kesepian menghilangkan ilusi, memecahkan bayangan-bayangan palsu, dan memperlihatkan kebenaran dalam bentuknya yang paling sederhana. Disinilah manusia sering menangis bukan karena lemah, tetapi karena menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Kesepian juga mengajarkan manusia tentang kehadiran ilahi yang tidak pernah meninggalkannya. Ketika semua teman pergi, ketika segala hal yang dicari tidak lagi memberikan ketenangan, ketika dunia tidak lagi mampu menjadi pelarian, maka hati terdorong untuk mencari pegangan yang lebih tinggi. Sunyi yang menusuk itu memaksa manusia menoleh ke arah langit, bukan sebagai kebiasaan, tetapi sebagai kebutuhan mendalam. Dan di sana ia menemukan bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari apa yang pernah ia rasakan ketika hidupnya penuh kesibukan. Kesepian dengan caranya yang halus adalah jalan yang menghapus ketergantungan pada dunia dan menguatkan ikatan dengan yang abadi. Banyak yang tidak menyadari bahwa dalam air mata kesepian ada doa yang paling tulus lahir, doa yang tidak bisa muncul ketika hati penuh perhatian dunia. Namun manusia sering salah memahami kesepian sebagai kelemahan atau kegagalan. Mereka menganggap bahwa sendiri berarti tidak dicintai, tidak dihargai, atau tidak dibutuhkan. Padahal sendiri tidak selalu berarti sepi, dan sepi tidak selalu berarti kehilangan. Ada kesepian yang Allah berikan sebagai bentuk pembersihan, agar hati kembali mampu merasakan, agar jiwa kembali mengenal halusnya nur ilahi, agar manusia tidak menjadi makhluk yang keras dan kasar oleh hiruk-pikuk dunia. Kesepian yang disambut dengan kesadaran akan berubah menjadi cahaya yang lembut, menerangi sudut-sudut hati yang selama ini gelap. Dalam kesadaran itu, manusia belajar bahwa kebersamaan tidak berarti tenggelam dalam keramaian, tetapi menyatu dengan kehidupan melalui hati yang jernih. Pada akhirnya, kesepian adalah guru yang mengajarkan tentang kedalaman jiwa. Ia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diberi ruang untuk dijawab, seperti, siapakah aku, apa yang aku cari, dan kemana aku ingin kembali. Dalam kesepian, manusia menemukan keberanian untuk mendengar semua suara itu tanpa menghindar. Ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual tidak selalu membutuhkan banyak orang, tetapi membutuhkan hati yang bersedia berjalan dalam sunyi dengan penuh kesadaran. Kesepian tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi cahaya yang membimbing manusia kembali pulang kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Dari sinilah seseorang akhirnya menyadari bahwa sunyi bukan kehampaan, melainkan ruang suci tempat kebenaran paling murni berbisik, menuntun jiwa menuju ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Bab 5. Keheningan yang membuka mata. Batin, ketenangan yang paling dalam, bukan datang dari tempat yang jauh, bukan pula dari ritual yang panjang, tetapi dari dirimu sendiri ketika engkau berhenti mengejar segala bentuk kepastian yang selama ini menjadi beban batinmu. Sebab semakin engkau mengejar kepastian,
semakin engkau jatuh ke dalam jurang ketidakpastian. Di titik itu, manusia mulai bertanya, di mana Allah? Mengapa hatiku tetap gelisah meski aku telah beribadah? Namun kegelisahan itu bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena engkau belum berhenti mendengarkan suara-suara batin yang bukan darinya. Jalan para arif selalu bermula dari satu keputusan sederhana, tetapi paling sulit. Diam lalu mendengarkan. Karena diam bukan sekadar tidak berbicara, diam adalah memadamkan ego yang terus ingin mendominasi, memadamkan pikiran yang terus ingin menilai, memadamkan nafsu yang selalu ingin mengatur. Ketika engkau memasuki keheningan itu, engkau akan merasa seolah seluruh hidupmu selama ini adalah gema dari suara yang bukan dirimu yang sejati. Di dalam keheningan yang dalam, engkau mulai menyadari bahwa selama ini pencarianmu tentang Allah bukanlah pencarian kepada zat yang maha dekat, tetapi pencarian pada gambaran pikiranmu sendiri. Engkau membangun Allah di dalam kepalamu, lalu kecewa ketika gambaran itu tidak menjawab gelisahmu. Padahal Allah tidak pernah berada di dalam gambaran siapapun. Allah berada dalam hening yang tidak memiliki bentuk, suara, maupun rupa. Itulah sebab para wali mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sebab ketika engkau berhenti menciptakan gambaran tentang dirimu sendiri, engkau pun berhenti menciptakan gambaran tentangnya. Di saat itu, engkau tidak lagi mencari dia di luar, tetapi merasakannya dari dalam, lebih dekat dari urat lehermu, lebih lembut dari hembusan nafasmu, lebih sunyi dari hatimu yang paling sunyi. Dan ketika kesadaran itu muncul, seketika engkau memahami bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah dirimu sendiri dari kesadaran tentangnya. Keheningan inilah yang membuka mata batinmu. Bukan keajaiban, bukan karomah, bukan mimpi-mimpi gaib. Mata batin bukanlah kemampuan melihat yang tak terlihat, tetapi kemampuan menyadari apa yang selalu ada. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu bergerak bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kehendaknya. Engkau mulai mengerti bahwa setiap kejadian yang engkau anggap kebetulan sesungguhnya adalah bagian dari rencana yang halus. Engkau mulai memahami bahwa doa tidak selalu dijawab dengan perubahan keadaan, tetapi sering dijawab melalui perubahan dirimu. Dan lebih dalam lagi, engkau mulai melihat bahwa hening bukan ruang kosong. Hening adalah tempat Allah berbicara, tetapi suaranya tidak berupa kata, melainkan berupa pemahaman yang tiba-tiba jelas, keputusan yang tiba-tiba ringan, dan ketenangan yang tiba-tiba turun tanpa sebab lahiriah. Itulah bahasa Allah kepada hati-hati yang sudah sunyi dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, bab ini mengajakmu melihat bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan yang harus diperjuangkan mati-matian, tetapi jalan yang harus dilonggarkan. Sebab semakin engkau memaksa, semakin jauh engkau darinya. Namun ketika engkau pasrah, mengendorkan genggaman, menenangkan suara batin, dan menyingkirkan semua keinginan untuk menjadi sesuatu, di sanalah engkau menemukannya dengan cara yang paling sederhana, paling lembut, dan paling menyentuh. Sebab Allah tidak pernah tersembunyi. Yang tersembunyi adalah dirimu yang terlalu banyak bersuara. Dan ketika suara itu diam, ketika hening benar-benar menguasai hatimu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat nyata. Bahwa selama ini engkau tidak pernah sendiri, tidak pernah ditinggalkan, dan tidak pernah terpisah. Karena sejak awal engkau berada dalam genggamannya. Bab 6. Ketika hati menjadi cermin yang bening. Hati manusia pada hakikatnya adalah cermin. Namun kebanyakan cermin itu buram, dipenuhi goresan pengalaman, debu keinginan, kabut kemarahan, serta bayangan-bayangan masa lalu yang menempel begitu lama hingga kita mengira semua itu adalah diri kita yang sebenarnya. Padahal hati yang asli adalah bening, jernih, dan mampu memantulkan cahayanya tanpa terhalang sedikit pun. Para arif menyebut kondisi itu sebagai syafa, kejernihan total di mana hati tidak lagi dipenuhi oleh sesuatu selain Allah. Tetapi kejernihan itu tidak datang melalui perjuangan keras, melainkan melalui keberanian untuk melepaskan identitas yang engkau banggakan, melepaskan luka yang engkau pelihara, melepaskan kebiasaan menyalahkan diri, bahkan melepaskan anggapan bahwa engkau adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika semua itu dibiarkan luruh satu persatu,
Engkau mulai merasakan bahwa yang tersisa dalam dirimu bukan lagi beban, melainkan ruang yang hening, lapang, dan siap menjadi cermin bagi cahaya yang lebih tinggi dari segala yang engkau pahami. Di dalam kejernihan hati, engkau mulai melihat hidup tidak lagi sebagai medan persaingan, tetapi sebagai aliran yang mengalir sebagaimana mestinya. Engkau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi, melainkan, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui ini? Sebab hati yang bening mampu melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap keadaan, bahkan keadaan yang paling pahit. Engkau mulai memahami bahwa segala sesuatu terjadi bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membentuk. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperhalus. Penderitaan yang dulu terasa berat kini terlihat sebagai batu pengasah yang membuat jiwamu lebih tajam dan lebih peka terhadap cahayanya. Engkau tidak lagi sibuk menolak kenyataan, karena hati yang bening tahu bahwa menolak hanya membuat cermin itu kembali buram. Sebaliknya, engkau belajar untuk menerima, bukan pasrah tanpa daya, tetapi menerima dengan kesadaran bahwa setiap kejadian adalah undangan agar engkau kembali padanya. Dan ketika hati menjadi cermin yang bening, engkau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kehadiran yang halus, lembut, namun sangat nyata. Ia bukan suara, bukan gambar, bukan bisikan, tetapi pemahaman tiba-tiba yang muncul dari kedalaman batinmu. Ia adalah cahaya yang memantul dari kejernihan hatimu sendiri. Para wali mengatakan bahwa ketika seseorang telah menjadi cermin yang bersih, maka Allah menampakkan sifat-sifatnya di dalam hati orang itu. Bukan secara fisik, tetapi melalui karakter yang muncul dalam dirinya. Kasih yang tanpa syarat, sabar yang tidak dibuat-buat, tenang yang tidak tergantung keadaan, dan kebijaksanaan yang tidak dipelajari dari buku manapun. Itulah tanda bahwa cermin hati telah kembali kepada fitrahnya. Dan pada puncaknya, engkau akan menyadari bahwa selama ini, engkau bukan berjalan menuju Allah. Engkau sedang kembali kepada dirimu yang paling asli, dirimu yang diciptakan dalam cahayanya. Bab 7, saat keheningan menjadi guru terbesar. Ada satu fase dalam perjalanan batin yang seringkali menakutkan bagi banyak pencari. Fase ketika semua suara dunia tiba-tiba menjadi sayup dan engkau mendapati dirimu berada di dalam ruang hening yang begitu luas. Tidak ada pujian yang terasa penting. Tidak ada celaan yang mengganggu, tidak ada ambisi yang menggebu, tidak ada luka yang memanggil. Yang ada hanyalah kesunyian yang menatapmu seperti cermin yang tak berkedip. Pada awalnya, keheningan itu terasa asing. Engkau mungkin merasa seolah kehilangan arah, kehilangan rasa, atau bahkan kehilangan dirimu sendiri. Tetapi para arif berkata, justru di momen inilah seorang hamba sedang didekatkan kepada gurunya yang sejati, hening. Sebab dalam hening tidak ada lagi tempat bagi ego untuk berdiri. Tidak ada lagi ruang bagi pikiran untuk menjadi raja. Yang tersisa hanyalah dirimu yang apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan untuk menjadi siapapun selain dirimu yang hakiki. Itulah kondisi di mana cahaya ilahi paling mudah masuk, karena engkau berhenti menghalanginya. Keheningan mengajarkan sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh mereka yang hidup hanya di permukaan. Bahwa sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari reaksi kita terhadap kenyataan. Ketika engkau duduk diam dan membiarkan batinmu tenggelam dalam diam yang panjang, engkau mulai melihat betapa pikiran yang berisik selama ini telah menciptakan bentuk-bentuk ketakutan, khayalan, dan cerita-cerita palsu yang tak pernah ada. Di dalam hening, semua itu perlahan runtuh. Dan engkau menyadari bahwa apa yang tersisa setelah keruntuhan itu bukan kehampaan, melainkan ketenangan yang sejak awal telah menunggu di balik keributan. Inilah sebabnya para sufi mengatakan bahwa hening bukan sekadar ketiadaan suara, ia adalah keadaan di mana engkau akhirnya mendengar apa yang tidak pernah terdengar. Panggilan halus dari hatimu sendiri yang sejak dulu nyaris tenggelam oleh kebisingan dunia. Ketika engkau mampu berdiam dalam hening tanpa berusaha melarikan diri, itulah pertanda hatimu mulai matang. Namun keheningan tidak hanya mengajarkan tentang kedamaian, ia juga mengungkapkan kebenaran yang kadang sulit untuk diterima.
Di dalam hening, engkau dipaksa melihat bagian-bagian dirimu yang selama ini berusaha kau sembunyikan. Kesombongan yang terselip, rasa iri yang ditekan, luka lama yang belum sembuh, dan keinginan-keinginan rahasia yang selama ini memenuhi hatimu tanpa engkau sadari. Semua itu muncul bukan untuk menghakimimu, tetapi untuk disadari agar engkau dapat melepaskannya. Sebab tidak ada pembersihan tanpa pengungkapan, dan tidak ada pengungkapan tanpa keberanian untuk menatap diri sendiri apa adanya. Inilah sebabnya sebagian orang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Mereka belum siap melihat apa yang muncul dari kedalaman diri. Tetapi bagi seorang pencari sejati, keheningan adalah kesempatan emas untuk menyusun ulang batin, menata ulang prioritas, dan kembali menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh denyut kehidupan. Dan perlahan, ketika engkau mulai terbiasa tinggal di dalam hening, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat lembut. Sebuah kehadiran yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Ia bukan suara yang berbicara, bukan mimpi yang menampakkan sesuatu, bukan bayangan yang muncul tiba-tiba, tetapi rasa yang mengalir sangat halus. Seolah ada tangan yang membimbingmu, seolah ada cahaya yang menyentuhmu, seolah ada kebijaksanaan yang menenangkan setiap keraguanmu. Para sufi menyebutnya waraqatul qalb, lembaran-lembaran halus di dalam hati yang mulai hidup kembali ketika hening menjadi tempat tinggalnya. Dari sanalah muncul intuisi yang tajam, firasat yang benar, dan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia. Engkau mulai memahami bahwa hidup bukan sesuatu yang harus digenggam kuat-kuat. Ia adalah arus yang seharusnya diikuti dengan kelembutan, karena sang pengatur arus jauh lebih mengetahui arah yang terbaik untukmu. Pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa keheningan adalah guru yang tidak memerlukan kata-kata. Ia mendidik tanpa menggurui, menyadarkan tanpa memaksa, dan menguatkan tanpa menyentuh. Di dalam keheningan yang dalam, engkau menemukan bahwa dirimu tidak pernah sendiri, tidak pernah terputus, dan tidak pernah dibiarkan tanpa bimbingan. Engkau mulai melihat bahwa setiap detik hidupmu adalah ayat, setiap peristiwa adalah tanda, dan setiap rasa adalah pesan yang halus darinya. Dan ketika engkau telah mampu menjadikan keheningan sebagai sahabat perjalananmu, maka seluruh hidupmu akan berubah menjadi ibadah yang tidak terlihat, zikir yang tidak bersuara, dan perjalanan kembali menuju Dia yang sejak awal lebih dekat kepadamu daripada napasmu sendiri. Bab 8, saat takdir mulai berbicara dari dalam diri. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi digerakkan oleh keinginan pribadi, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih bijaksana. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi melihat takdir sebagai sesuatu yang datang dari luar, tetapi sebagai arus lembut yang mengalir dari dalam dirinya sendiri. Ia bukan lagi merasa hidupnya adalah rangkaian kejadian acak, tetapi mulai memahami bahwa setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap rasa, bahkan setiap hening yang pernah singgah di dadanya, semuanya mengikuti pola yang hanya diketahui oleh Tuhan. Para sufi menyebut fase ini sebagai sir at-taqdir, saat di mana rahasia takdir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tidak melalui wahyu, tidak melalui mimpi spektakuler, tetapi melalui kesadaran halus yang tumbuh di dalam hati yang telah lama dibersihkan oleh ujian. Pada titik ini, seorang hamba mulai mengerti bahwa takdir bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus ditempuh dengan kemurnian hati. Sebab takdir selalu membawa seseorang kepada tempat yang memang ia butuhkan, bukan tempat yang ia inginkan. Ketika takdir mulai berbicara dari dalam diri, engkau akan merasakan perubahan yang sangat berbeda dalam cara engkau mengambil keputusan. Keputusan yang dulu berdasarkan logika semata, kini terasa tidak cukup. Engkau mulai menimbang sesuatu dengan hati yang lebih peka. Ada momen-momen di mana engkau merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Namun dorongan itu terasa bersih dan menenangkan, seolah ada kekuatan yang membimbingmu tanpa suara. Dan seringkali, keputusan yang datang dari dorongan halus itu justru membawa kebaikan yang tidak engkau duga.
Inilah yang disebut para arif sebagai ilham, bukan sekadar firasat tetapi bisikan lembut yang hanya dapat didengar oleh hati yang telah cukup hening. Engkau mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berhenti membimbing hambanya. Hanya saja kebanyakan manusia terlalu sibuk dengan kegaduhan dunia hingga tidak mampu mendengar bimbingan itu. Ketika kebisingan itu mereda, bimbingan ilahi mulai terasa seperti cahaya kecil yang menuntun langkahmu satu persatu. Namun tidak semua yang datang dari dalam diri adalah suara takdir. Ego yang halus seringkali menyamar menjadi ilham, dan disinilah ujian seorang pencari menjadi semakin tajam. Takdir yang sejati membawa ketenangan, sedangkan dorongan nafsu selalu meninggalkan kegelisahan. Ilham yang benar tidak pernah memaksa, tidak pernah membuatmu terburu-buru, tidak pernah menimbulkan rasa takut kehilangan. Sebaliknya ia muncul seperti angin sepoi yang menyentuhmu lalu pergi, meninggalkan kejelasan yang tetap tinggal di dalam hati. Dan engkau pun belajar untuk membedakan antara bisikan ego dan bisikan ruhani, bukan melalui teori, tetapi melalui pengalaman batin yang membentuk kepekaanmu sedikit demi sedikit. Pada titik ini seorang hamba belajar untuk tidak mempercayai pikirannya yang berisik, tetapi mempercayai keheningan yang muncul setelah kegaduhan pikiran itu mereda. Sebab di sanalah menurut para wali, takdir paling sering berbicara. Saat engkau mulai hidup dalam kesadaran takdir, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan lagi tempat untuk memenangkan keinginan, tetapi tempat untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Yang dulunya terasa penting perlahan kehilangan daya tariknya, dan yang dulunya engkau abaikan justru mulai tampak sebagai bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Engkau tidak lagi memaksa hidup untuk mengikuti arahmu, tetapi membiarkan hidup mengalir ke arah yang telah ditentukan untukmu. Dan anehnya, semakin banyak engkau melepaskan, semakin banyak pula hal-hal baik yang mendatangimu tanpa engkau kejar. Sebab hidup yang selaras dengan takdir adalah hidup yang selaras dengan ketentuan Tuhan. Dan tidak ada ketentuan Tuhan yang tidak membawa kebaikan bagi hati yang berserah. Pada tahap ini, engkau akan merasakan bahwa setiap peristiwa adalah pesan, setiap ujian adalah petunjuk, dan setiap pertemuan adalah bagian dari peta perjalanan ruhanimu. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa rahasia terbesar dari takdir bukanlah tentang mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi tentang mempercayai bahwa apapun yang terjadi selalu membawa engkau lebih dekat kepadanya. Ketika engkau berhenti berperang dengan hidup, engkau mulai melihat keindahan yang tersembunyi di balik setiap detil yang dulu terasa acak. Ketika engkau berhenti melawan aliran takdir, engkau akan merasakan kedamaian yang selama ini tidak engkau temukan, meski telah mencarinya ke berbagai tempat. Dan ketika engkau benar-benar percaya bahwa Tuhan selalu bersama perjalananmu, bukan hanya di akhir tujuannya, maka hatimu akan berubah menjadi ruang yang luas, lapang, dan penuh cahaya. Engkau pun mengerti bahwa takdir yang berbicara dari dalam diri adalah tanda bahwa Tuhan tidak hanya mengatur hidupmu dari luar, tetapi Bab 9, Rahasia Luka yang membuka pintu cahaya. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan batin yang sering disalahpahami banyak manusia, bahwa luka bukan sekadar sesuatu yang harus disembuhkan, tetapi sesuatu yang harus dipahami. Sebab luka, dalam pandangan para arif, bukan musuh, melainkan guru yang menyamar. Luka adalah ketukan halus dari Tuhan yang memanggil manusia agar kembali melihat ke dalam diri. Ia adalah pintu kecil yang menuju ruangan yang selama ini kita hindari, ruangan di mana keaslian diri kita bersembunyi. Ketika engkau mengalami luka, baik dari pengkhianatan, kehilangan, penolakan, atau kekecewaan, jiwamu sebenarnya sedang diguncang agar topeng-topeng yang selama ini melekat padamu runtuh. Dan dari reruntuhan itulah sesuatu yang sangat berharga bisa muncul, kejujuran terhadap diri sendiri. Luka memaksamu berhenti berpura-pura kuat, berhenti menipu diri bahwa engkau selalu baik-baik saja, dan berhenti berlari dari bagian dirimu yang membutuhkan cahaya penyembuhan. Tanpa luka, hati tidak akan pernah pecah. Tanpa pecah, cahaya tidak akan pernah masuk. Namun yang membuat luka begitu menyakitkan
bukan peristiwa yang menimpamu, melainkan makna yang engkau berikan padanya. Sebagian orang terluka lalu menyimpulkan bahwa dunia tidak adil, bahwa aku tidak berharga, bahwa hidup tidak berpihak. Padahal yang sesungguhnya terjadi hanyalah jiwa sedang diperintahkan untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan perjalananmu. Tetapi pikiran manusia seringkali mengikat diri pada apa yang seharusnya sudah ditinggalkan. Maka terjadilah pertentangan antara kehendak nafsu dan kehendak rohani. Luka muncul sebagai retakan di tengah pertentangan itu. Dan retakan itulah kesempatan agar cahaya masuk. Jika engkau mau duduk bersama lukamu, bukan melawannya, bukan membencinya, engkau akan mulai memahami pesan yang selama ini tersembunyi di balik rasa sakit tersebut. Engkau akan melihat bahwa luka datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai, sesuatu yang perlu engkau lihat, rangkul, dan lepaskan. Tetapi perjalanan menyadari rahasia luka tidak pernah mudah. Kebanyakan manusia memilih menutup retakan dengan cara-cara duniawi. Mengalihkan diri dengan kesibukan, menumpuk keinginan baru, mencari pelarian dalam hiburan, atau berpura-pura telah memaafkan padahal hatinya masih menyimpan bara. Semua cara itu hanya mempertebal dinding antara engkau dan dirimu sendiri. Dinding itulah yang membuat engkau merasa kosong meski dikelilingi banyak hal, merasa sepi meski bersama banyak orang, merasa berat meski hidup tampak berjalan biasa. Ketika dinding itu tidak lagi mampu menahan tekanan, luka pun kembali muncul, terkadang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih memaksa. Bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tetapi karena Tuhan sedang berusaha keras membuka pintu yang engkau tutup sendiri. Semakin engkau menolak untuk menatap luka, semakin keras pula pintu itu diketuk. Hingga pada akhirnya engkau tidak punya pilihan selain masuk dan melihat apa yang selama ini engkau takuti. Dan saat engkau akhirnya berani memasuki ruang luka itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Rasa sakit yang engkau kira akan menghancurkanmu, ternyata mulai berubah menjadi kehangatan. Air mata yang engkau kira adalah tanda kelemahan, mulai berubah menjadi pembersih batin. Dan kesedihan yang engkau kira adalah akhir dari segalanya, justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Engkau mulai melihat bahwa luka membuka kemampuan untuk merasakan lebih dalam, memahami lebih luas, dan mencintai lebih tulus. Engkau memahami kelemahan manusia bukan dari buku, tetapi dari hatimu sendiri. Engkau mulai melihat bahwa semua orang yang melukaimu sesungguhnya juga membawa luka mereka sendiri. Dan perlahan, engkau mulai merasakan hadirnya sesuatu yang tinggi, lembut, dan sangat dekat. Cahaya penyembuhan yang datang dari Tuhan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa damai yang tiba-tiba turun ke dalam dada, seolah-olah engkau sedang dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia. Pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa luka bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihargai. Sebab luka adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Ia adalah pintu ke dalam dirimu, jalan menuju kelembutan, jembatan menuju ketulusan, dan jendela menuju cahayanya. Para arif berkata, Tuhan masuk melalui pintu yang retak, dan engkau akan memahami betapa benar kata-kata itu ketika engkau merasakan bahwa dari luka yang dulu engkau benci, kini engkau menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Pada titik itu, engkau tidak lagi berdoa agar hidupmu bebas dari luka, tetapi agar setiap luka yang datang menjadi jalan baru untuk mendekat kepadanya. Dan itulah rahasia terbesar dari luka. Ia tidak hadir untuk meruntuhkanmu, tetapi untuk mengembalikanmu kepada Dia yang sejak awal lebih mencintaimu daripada siapapun. Bab 10. Ketika aku, luluh, dan diri sejati bangkit. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika manusia menyadari bahwa seluruh kekacauan hidupnya, seluruh kegelisahan batinnya, seluruh luka dan pencariannya yang panjang sebenarnya bersumber dari satu hal yang sama. Keberadaan aku yang selama ini begitu dibela, dijaga, dan dilindungi seolah-olah ia adalah kebenaran mutlak. Aku itulah yang merasa tersinggung. Aku itulah yang merasa takut kehilangan. Aku itulah yang berebut perhatian. Aku itulah yang ingin dihargai,
dipuji, dianggap penting. Namun pada puncak perjalanan, seorang pencari akhirnya melihat bahwa aku itu hanyalah bayangan yang tercipta dari pikiran dan kebiasaan lama, bukan dirinya yang sejati. Dan ketika kesadaran itu muncul, seluruh benteng yang selama ini dianggap kokoh tiba-tiba terasa rapuh. Engkau mulai melihat bahwa hidup yang engkau pertahankan dengan genggaman begitu kuat sebenarnya bukan hidupmu yang sejati, tetapi peran-peran yang engkau kumpulkan. Reputasi, citra, ambisi, keinginan, dan semua hal yang engkau kira menentukan nilai dirimu. Saat cahaya kesadaran menerangi batin, aku palsu itu mulai retak. Pada titik inilah seseorang sering merasa seolah-olah sedang kehilangan pijakan. Segala sesuatu yang dulu terasa penting, kini tampak hambar. Hal-hal yang dulu engkau banggakan, kini terasa kosong. Bahkan pendapat orang lain yang dulu sangat memengaruhi emosimu, kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Dan di tengah pengalaman itu, muncullah rasa takut yang halus. Takut akan kehilangan identitas, kehilangan pegangan, kehilangan diri. Namun para arif berkata, justru di saat itulah engkau paling dekat dengan dirimu yang sejati. Apa yang engkau rasakan bukan kehilangan, melainkan pelepasan. Apa yang engkau kira runtuh bukan dirimu, melainkan dinding-dinding yang selama ini menutupmu dari cahaya. Kehancuran ego bukan kehancuran diri, tetapi pembebasan dari belenggu yang selama ini membuatmu sulit merasakan kedamaian. Ego mungkin berteriak ketika luluh, tetapi ruhani justru mulai bernafas lebih lapang. Disinilah perjalanan batin memasuki babak terpenting. Babak kembali mengenal siapa engkau sebenarnya. Ketika aku mulai luluh, engkau tiba-tiba menyadari betapa ringan hidup ini. Tidak lagi ada beban untuk terlihat sempurna, tidak lagi ada tekanan untuk selalu benar, tidak lagi ada rasa terancam ketika seseorang tidak menghargaimu. Engkau seperti baru menemukan kebebasan yang tidak pernah engkau sadari sebelumnya. Engkau tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap setiap keadaan, tetapi mulai melihat semuanya dengan jarak yang jernih. Engkau menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Semua hanyalah titipan yang datang dan pergi sesuai kehendak Tuhan. Dan karena itu, engkau tidak lagi merasa memiliki hak untuk memaksa hidup mengikuti keinginanmu. Justru engkau mulai mengikuti aliran hidup dengan ketenangan yang baru. Disinilah engkau merasakan sebuah rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Bukan syukur karena mendapatkan sesuatu, tetapi syukur karena akhirnya engkau terbebas dari tirani ego yang selama ini mengungkungmu tanpa engkau sadari. Pada tahap ini, dirimu yang sejati mulai muncul. Ia muncul bukan dengan suara keras, tetapi dengan kelembutan yang sangat halus. Ia tidak mengatakan apapun, namun engkau merasakan kehadirannya dalam bentuk kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Engkau merasa lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah, lebih mudah memahami, dan lebih mudah melepaskan. Bukan karena engkau berusaha menjadi baik, tetapi karena kebaikan itu muncul begitu saja sebagai buah dari hati yang telah kembali jernih. Engkau mulai melihat manusia bukan melalui penilaian, tetapi melalui belas kasih. Engkau mulai menjalani hidup bukan untuk menang, tetapi untuk selaras. Engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi tentang dirimu, tetapi tentang hubunganmu dengan Tuhan dalam setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap langkah yang engkau tempuh. Inilah yang disebut para sufi sebagai mati sebelum mati. Kematian ego yang membuat ruh hidup dengan cahaya yang lebih tinggi. Dan ketika aku palsu akhirnya benar-benar runtuh, engkau menemukan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih damai, dan lebih abadi daripada semua yang pernah engkau kejar. Dirimu yang diciptakan Allah, yang bersih, lembut, lapang, dan tenang. Engkau menyadari bahwa selama ini engkau bukan sedang mencari Tuhan, melainkan sedang mencari dirimu yang hilang. Dan ketika engkau menemukannya, seluruh perjalanan hidupmu tiba-tiba tampak jelas. Bahwa setiap luka, setiap kehilangan, setiap pertanyaan, setiap hening, setiap air mata, semuanya adalah cara Tuhan membimbingmu kembali kepada dirimu sendiri. Dan dirimu itu, pada akhirnya, hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Engkau pun mengerti bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Sebab ketika aku luluh, yang tersisa hanyalah Dia. Dan akhirnya,
Dalam perjalanan yang sunyi ini, kita menyadari bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap hening yang pernah kita rasakan, bukanlah kebetulan. Semuanya adalah cara Tuhan membentuk batin kita menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih mampu melihat cahaya di balik gelap. Bila ada bagian dari dirimu yang masih terasa berat, biarkan malam ini menjadi tempatmu meletakkannya. Hembuskan perlahan, dan izinkan hatimu kembali pulang kepadanya. Semoga apa yang engkau dengar malam ini membuka ruang baru di dalam dirimu. Ruang yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Sampai kita bertemu lagi dalam hening berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.